Baik, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan pagi hari ini kita bersiaran secara langsung live ya dari Hotel HK Kota Semarang. Saya kalau di Semarang ini berasa kayak pulang kampung gitu loh. Dan ketemu dengan narasumber yang ternyata juga berasal dari kota yang sama gitu. Tadi sempat sebelum acara saya sempat diskusi, sempat ngobrol gitu ya dengan bahasa ngapak. Karena saya berasal dari Jawa Tengah juga. Betul ya Bu ya? Oke. Nanti kita puas-puasin lagi deh untuk ngobrol pakai bahasa kita ya. Baik, dan pagi hari ini kita juga masih ngobrolin soal lindungi keluarga tercinta dengan vaksin booster. Baik, dan ini merupakan persembahan dari Palang Merah Indonesia didukung IFRC dan USAID. Dan pagi ini saya masih bersama Ibu Yunita Diasumina, Kepala Dinkes Provinsi Jateng, kemudian Dr. Hartanto, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan UDD PMI Provinsi Jawa Tengah, kemudian Bapak Wasito selaku dari Yayasan LGP ya. Baik, kembali saya ke Ibu Yunita terlebih dahulu. Ibu Yunita, ini kan selain prokes, vaksinasi menjadi yang utama juga ya untuk kita bisa keluar dari pandemi. Nah, perlu diingatkan kembali setelah kita menerima vaksin primer 1 dan 2, mengapa sih penting kita untuk tetap menerima vaksin booster? Ya, baik, matur nuwun. Jadi kalau kita bicara booster itu sebenarnya sebagai penguat dari vaksin 1 dan 2. Dan apa sih tujuan booster itu sebetulnya? Untuk bagaimana kita melindungi orang-orang yang rentan, orang tua, kemudian anak-anak, dan orang yang punya komorbid. Dan yang pasti dengan booster itu ternyata dia antibodinya menjadi 2 kali lipat dibanding ketika dia vaksin 1-2. Jadi tentunya ini menjadi catatan kita semua bahwa memang harus dicapai herd immunity ya. Kalau komunitas itu kemudian kebal, harapannya itu yang disebut kemudian kekebalan komunal ya Bu ya? Iya betul, harapannya orang yang rentan, orang tua kita, anak-anak, kemudian orang yang punya komorbid penyakit kayak diabetes, hipertensi itu mereka sehingga terlindungi. Nah ini yang harus disadari oleh masyarakat. Mungkin kalau orang yang masih muda, Reza misalnya ya, itu kan ketika kena virus itu jenggelek itu bahasa Indonesia beger aja, menteles gitu ya. Tetap sehat gitu ya. Lah bagaimana dengan orang tua kita gitu. Nah ini yang perlu disadari oleh masyarakat. Jadi jangan cuek atau jangan ego karena kita nggak apa-apa kemudian ya kita nggak usah booster gitu. Jadi penting di situ disadari. Gitu. Oke, jadi memang kita tidak hidup sendiri ya, kita nggak bisa egois, apalagi kalau di rumah ada saudara kita yang usianya mungkin lebih dewasa ya, atau lansia boleh dibilang ya, atau yang punya penyakit bawaan, komorbid kayak misalnya tadi disebutkan penyakit hipertensi termasuk seperti itu ya Ibu ya. Baik, itu mengapa menjadi penting vaksin booster ini. Lalu nih data terbaru dari cakupan vaksin booster di Jawa Tengah sendiri seperti apa Ibu? Jawa Tengah sekarang sudah 31,56%. Tapi sebetulnya targetnya WHO itu 50% untuk menuju ke endemi. Namun Indonesia sendiri sampai hari ini masih 26% untuk Indonesia. Nah ini menjadi persoalan kita bersama, maksudnya bagaimana ini kemudian didorong supaya bisa mencapai 50%. Walaupun untuk vaksin 1-2 itu sudah memenuhi lebih dari 70%. 1-2. Kemudian hasil survei vaksin primer ya? Ya. Kemudian hasil survei serologi bahwa ternyata dulu pada bulan Desember 2021 antibodi yang terbentuk itu 87%. Sekarang sudah 98%. Karena vaksin dan orang terinfeksi tadi COVID-19. Jadi terbentuk antibodi. Artinya memang vaksin ini menjadi sangat penting untuk masyarakat. Gitu. Oke, jadi kalau cakupan di Jawa Tengah sendiri ini seperti apa untuk vaksin boosternya? Iya, 31,51% yang tertinggi di Surakarta, 2 kemudian Kota Semarang. Oke. Ya.
Jadi data yang saya baca tadi di awal itu data kapan itu? April. Oh, April. Oke, baiklah. Sekarang sudah September. Besok saya komplain ke yang pembuat skripnya ya. Siap. Nggak mau disalahin saya. Oke, 31 ya ternyata ya 31%. Ini udah mendekati ke angka 50 yang menjadi target WHO ya. Iya, betul. Oke, lalu yang peringkat ke-11 itu di Indonesia? Ya, memang yang jadi gini, kalau kita bicara angka absolut, ya kan, Jawa Tengah itu penduduknya 36 juta, target vaksin itu 32 juta. Kalau kota-kota misalnya contoh, tapi ini memang kita nggak boleh bicara bahwa ya dia dikit kok, jadi cakupannya tinggi, nggak boleh, karena yang kita kejar adalah herd immunity. Nah, memang tertinggi Bali. Bali itu juara. Kenapa Bali juara? Satu, memang kesadaran masyarakatnya, kemudian pariwisata. Kalau mereka kemudian tidak menyadari bahwa ini mengganggu ekonomi gitu kan. Karena kalau kemudian di sana booster tidak baik, kemudian ini kan mempengaruhi citra pariwisata juga. Dan motivasi masyarakatnya luar biasa gitu. Jadi kemudian Riau itu juga baik, kemudian Kalimantan. Jadi kalau bicara absolut, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat tuh rame-rame kan, jumlah penduduk dan target sasarannya. Oke, Kira-kira karena begitu. tingkat populasinya lebih tinggi. Betul, seperti itu boleh dibilang ya. jumlahnya. Kalau saya yang Iya. ngomong ini bebas Bu. Tapi nggak boleh jadi alasan. Enggak, Harus iya. tetap 50% Betul. dari Sebenarnya target. mengejar targetnya itu ya Bu ya. Dan ini kan butuh dorongan dari berbagai pihak. Betul, bukan sangat hanya betul. Ibu Yunita sendiri, nggak tidak bisa. bisa. Tadi sampaikan oleh Betul. Pak Warsito dan Pak Hartanto itu kolaborasinya luar biasa, harus kita dorong. Baik, tapi sebenarnya dari data tersebut, dari data 31% itu, Ibu siapa saja sih yang belum divaksin ini, yang atau menolak vaksin atau bahkan mungkin sama sekali nggak mau divaksin atau nggak bisa divaksin booster? Kalau bicara kabupaten kota, untuk kesadaran masyarakat itu di kota-kota besar lebih tinggi. Tetapi tidak selalu seperti itu, dan ada di Pantura nih yang memang cakupannya masih di bawah 20%, ya kan? Tegal, Pemalang itu masih di bawah 20%. Nah, ini tentu menjadi PR juga. Ada apa sebetulnya? Nah, ada banyak hal. Kalau kita bicara dari KTP, orang yang divaksin dasar KTP itu sebetulnya daerah itu juga lumayan, tetapi dia berada di Jakarta. Seperti dirimu itu misalnya KTP-nya Jawa Tengah, tetapi berada di Jakarta, sudah vaksin kan terhitungnya di sana, bukan di Jawa Tengah. Kira-kira begitu. Jadi ada mobilitas yang tinggi, tapi juga kesadaran masyarakatnya mungkin perlu didorong. Baik, ya. Dan berikutnya saya ke Dokter Hartanto ya. Dokter, ini kan tadi disebutkan ya bahwa sebagian masyarakat kita, terutama yang ada di daerah bukan di perkotaan ya. Kalau di perkotaan itu tingkat kesadarannya kalau tinggi Pak untuk vaksin booster. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Mereka kenapa sih nggak mau? Masalahnya di mana gitu loh? Kita perlu tahu nih Pak. Mungkin berdasarkan pantauan dari PMI. Iya, dari PMI kan mantau terus nih. Iya, iya. Ya tugasnya memang kan memantau, memberdayakan, mendukung, mendorong. Jadi kalau sebetulnya kita bisa menggunakan bahasa gaul ya, pendorong suasana hati menjadi lebih baik. Oke. Ya, tadi kalau disebutkan oleh Bu Kadinkes, kan kekebalannya akan menjadi 2 kali lipat. Betul. Ya, itu bagaimana menggunakan kata-kata ilmiah tadi menjadi bahasa masyarakat itu. Jadi yang tidak banyak yang pinter menggunakan itu. Misalnya tadi menjadi suasana lebih enak gitu sehingga menjadi bisa tertarik, bisa diterima gitu. Kemudian juga tadi seperti anggapan bahwa informasi awal tadi Pak Warsito menjelaskan bahwa belum jelas pada awal-awal COVID sehingga membingungkan, sehingga vaksin itu harusnya kalau sudah vaksin Sinovac harusnya lain. Kemudian ada mengatakan bahwa ada vaksin merek tertentu itu mahal dan bagus, tidak sakit. Lah itu nampaknya direkam oleh masyarakat sehingga ketika harus di booster, harus di vaksin yang ketiga itu
mengingat itu dulu harusnya ini kok kita tunggu dulu aja vaksin yang paling bagus itu ya, sehingga memerlukan penjelasan dari tenaga kesehatan ya oleh dokter bahwa lansia misalnya vaksinnya boleh ini asal 1-2 ini, kemudian untuk komorbid boleh vaksin ini setelah konsultasi kepada tenaga kesehatan. Itu yang memang diperlukan dan didukung oleh tadi kepandaian kita ya untuk komunikasi antar personal gitu. Baik. Ya. Jadi dikomunikasikan dengan bahasa sehari-hari supaya pesannya nyampe ke delivered gitu ya. Oke, baiklah. Wah, ini perlu ahli bahasa juga barangkali ya, nggak sih, ahli komunikasi, strategi komunikasi. Bapak dari PMI sendiri sudah melakukan itu ya Pak ya, dengan bahasa sehari-hari gitu ya, untuk strategi komunikasinya. Karena kan tidak mempunyai tenaga kesehatan yang banyak ya. Jadi tugas PMI adalah ya tadi pemberdayaan tadi. Pemberdayaan melalui kebiasaan PMI sudah biasa dalam keadaan bencana dan sebagainya sudah mempunyai keahlian itu, maka PMI dipercaya oleh IFRC untuk melakukan ini. Baik, luar biasa. Ya, dan kita tahan dulu Pak Warsito. Saya juga penasaran nih, karena Pak Warsito ini kan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat ya. Saya penasaran sebenarnya masalahnya di mana sih? Kenapa masih belum mau vaksin booster gitu ya? Saya akan coba cari tahu, tapi setelah jeda ya Pak Warsito ya, kita tahan dulu, sabar. Ini ujian. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.